Pondok Pesantren Nurul Huda. Keberadaan pesantren ini menjadi oase bagi anak-anak kurang beruntung yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan materi. Berdiri sejak tahun 1983 di Desa Langgong-Sari, Kecamatan Cilongkok, Purwokerto, cikal bakal pesantren ini bermula dari sebuah majelis taklim kecil untuk warga sekitar. Ya mungkin kalau sejarah berdirinya pesantren itu dulu kan di sini maaf keadaan masyarakat belum begitu mengenal masalah pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan agama. Nah, karena abah saya, Kiai Syamsul Ma'arif itu basicnya beliau ini mondok lama tapi juga pendidikan formalnya cukup lumayan gitu. Bahkan beliau mahir dalam ilmu bahasa Inggris. Nah, sehingga dari Desa Rancamaya kemudian terus mencari daerah-daerah yang mungkin kurang pendidikan agama dan pendidikan formalnya, sehingga tibalah di Langgong-Sari sini dalam keadaan yang masih jahiliyah waktu itu. Nah, akhirnya beliau singgah ke sini, diawali dengan nikah dengan ibu saya, kemudian beliau membuat semacam angkringan, panggok kalau zaman dulu itu, angkring. Nah, di situ untuk pusat pengembangan ilmu agama. Lambat laun, tidak hanya warga sekitar saja yang antusias mengikuti pengajian tersebut. Warga dari luar kecamatan dan kabupaten pun terus-menerus berdatangan. Kebanyakan dari mereka tidak mendapat dukungan dari orang tua, baik secara finansial maupun spiritual. Kondisi tersebutlah yang mengawali pembangunan pesantren ini. Awalnya bapak saya hanya bikin pengajian kecil gitu loh. Akhirnya orangnya banyak. Tadinya dari lingkungan sini aja. Terus kemudian merambah keluar desa, luar kecamatan, bahkan luar kabupaten. Maka kemudian mereka sendirilah yang mengusulkan pada bapak saya supaya bikin asrama. Ternyata tujuan asrama ini kan hanya untuk tempat istirahat para tamu-tamu yang dari luar desa atau luar kecamatan ini. Faktanya belum lagi selesai dibangun sudah ada santri gitu loh. Lah, santri itulah yang kemudian menginspirasi bapak saya, karena santri ini kebetulan yang tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, baik secara finansial maupun dukungan secara spiritual gitu loh. Nah, disitulah mulai bapak saya menampung anak-anak yang memang ingin belajar, butuh belajar, kepengen belajar tapi tidak dapat dukungan secara maksimal gitu. 9-nya bapak saya meninggal, itu coba saya teruskan dengan gaya bapak saya, artinya menampung mereka-mereka yang kurang mampu. Tahun 2008, Gus Abror memperbarui kebijakan pesantren. Tidak hanya menampung duafa, namun juga menampung anak-anak yatim piatu. Kematian salah satu adik kandungnya yang meninggalkan 2 anak yatim menjadi pemicu baginya untuk membantu yatim-yatim yang lain. Yatim inilah yang menginspirasi saya. Dia mengatakan, dulu ketika bapak saya hidup, saya mendapatkan beginilah. Dan disitulah saya terinspirasi kalau inilah yatim saya, yang insya Allah tidak kekurangan apapun. Yatim orang lain. Yang kedua, banyak sekali waktu itu yatim yang 2008 itu yang tidak mampu, ya yatim juga. Yang khusus untuk kebutuhan sekolah, mereka itu ya terus terang datang ke saya gitu loh. Nah, maka saya tergerak, kalau begini saya harus bikin sekolahan gitu loh. Berawal dari keprihatinan tersebut, Gus Abror mendirikan sekolah formal tingkat SMP dan SMA di pesantren ini. Untuk bersekolah di pesantren ini, para santri sama sekali tidak dipungut biaya. Semuanya gratis, mulai dari perlengkapan belajar seperti kitab,
buku dan alat tulis, perlengkapan mandi, bahkan jatah makan sehari-hari. Yang selama ini tertanam di hati masyarakat kita, itu mereka mengatakan pendidikan itu mahal. Nah, pendidikan itu mahal. Kita kepengen sekolah harus mahal. Kita kepengen belajar harus ini dan itu. Kita kepengen pinter harus keluar uang banyak. Nah, aslinya kita untuk menumpas itu saja. Tidak selamanya loh. Buktinya di sini kita gratiskan, toh mereka bisa menghafalkan Quran. Di sini kita gratiskan, mereka bisa sekolah sampai jenjang SMA. Siapa saja bisa menjadi santri dan menikmati fasilitas pendidikan gratis di pondok ini dengan kriteria yatim atau piatu dan duafa dengan surat keterangan dari desa. Pertimbangan yang mendasar kenapa kami kemudian tidak menarik sumbangan sebesar sedikit pun kepada santri, karena rata-rata mereka tidak mampu. Satu. Yang kedua, kalau toh mereka itu mampu, mungkin dari segi hanya mampu untuk makan saja, itu tidak mampu juga. Maka kami tidak menarik apapun kepada mereka. Menurut Gus Abror, dibutuhkan dana sekitar 250 juta per bulannya untuk operasional pesantren dan membiayai sekitar 700 orang santrinya. Sejauh ini, pembiayaan tersebut mengandalkan sumbangan dari para donatur. Meskipun tidak memiliki donatur tetap, pesantren ini tidak mau menerima bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Bahasanya kita, maaf Pak, kita tidak menolak, tapi kita belum siap menerima. Pertimbangnya, sekolah SMA, SMP Alam Al-Aqwiyah ini kan kita dirikan untuk satu, membentuk karakter. Yang kedua, melatih untuk kejujuran. Ya, dari situ. Sehingga kita di sini nilai itu nilai murni. Tidak ada nilai katrol. Pokoknya nilai 4 ya kita tulis 4. Nilai 2 ya kita tulis 2. Nah, sepanjang dan selama ini yang kita pelajari tentang BOS, itu kan kita bikin laporannya harus sedikit mengada-ada. Ya, dengan alasan itulah kita belum siap untuk semacam itu. Tidak hanya berasal dari wilayah Purwokerto dan sekitarnya, para santri di pondok ini juga ada yang berasal dari luar Jawa seperti Lampung dan Palembang. Tanpa seragam khusus, para santri tampak khusyuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh para pengajar mereka. Pelajaran tentang akhlak merupakan salah satu pelajaran yang ditekankan di pesantren ini. Tidak ada pemisahan antara pendidikan formal dan agama. Keduanya saling terintegrasi untuk melahirkan santri yang tidak hanya pintar, namun juga berakhlak baik. Kita pengen tanamkan ke anak-anak apa makna sebuah karakter yang semestinya. Sebab di sini itu ketika anak tidak mumpuni, dia memang tidak mampu, tidak kita naikkan. Dan alhamdulillah si anak tetap di sini. Mereka tidak minder, mereka tidak pulang, mereka tetap pede kayak gitu loh. Karena apa? Mereka sadar, aku belum mampu, jadi aku tidak naik, tidak apa-apa. Itu di sini sudah kita terapkan ke anak-anak. Ya itu mungkin penanaman karakter yang selama ini kita idam-idamkan kayak gitu. Kontribusi pesantren Nurul Huda bagi dunia pendidikan mengajarkan kita untuk berani berbagi dan percaya bahwa Tuhan Maha Kaya. Yang hendak saya sampaikan pokoknya orang itu harus berbuat lah. Jangan banyak ngomong, banyak berbuat saja. Karena kamu itu sudah kenyang dengan orang-orang yang lagi ngomong.